kelompok 3 yaitu dasar pemrograman. Di sini ada anggota kami, saya sendiri Novembri, saya Ariel, saya Muhammad Irfan, saya Fernanda, dan saya Muhammad Putra. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami tentang sensor Arduino yang menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi benda yang lewat. Studi kasusnya kami ambil tentang kasus-kasus overload pada kapal. Di sini ada contoh berita diduga kelebihan muatan kapal penumpang karam. Nah, ini contoh gambarnya nih. Ini gambar ini kayaknya di India. Udah pak. Next. Buat solusi itu kasus pada kapal ini untuk membatasi jumlah muatan pada kapal dan mendeteksi jumlah muatan yang masuk. Selanjutnya, komponen yang kami butuhkan di sini ada Arduino, model kapal simulasi, LCD, breadboard dan servo motor, kapal jumper, sensor ultrasonic dan buzzer, dan LED juga. Nah, selanjutnya untuk kode pemrograman, di sini kami menggunakan simulasi dulu terlebih dahulu oleh Oki. Namun sama aja kode pemrograman. Di sini ada dua include, yaitu include untuk LCD dan include untuk servo. Tapi kita harus install dulu dari sketch. Nanti ada kok tekan sketch, cari library, tinggal dicari aja nama include yang akan kita pakai. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 INT, maksudnya integer yang kita pakai. Di sensor ultrasonik itu ada 4 pin, VCC, END, trigger pin, dan echo. Nah, di sini saya menggunakan trigger pin itu ke pin 10. Pin 10 digital pada Arduino Uno. Jadi, jangan sampai teman-teman ataupun kawan-kawan salah memasuki pin-pin yang telah kita coding ataupun yang telah kita atur ke pin Arduino, karena bisa bahaya. Sensor ini sensitif, takutnya sensor itu rusak ataupun Arduino kita bisa rusak. Untuk buzzer pin saya letak ke pin 8 dan servo pin atau penggerak, di sini ada ini palangnya, itu saya masukkan ke pin 6. Servo memiliki 3 pin juga, VCC, GND, dan pin kabel kuning itu ya ini, pin nomor 6-nya. Untuk VCC juga teman-teman hati-hati ya, jangan sampai salah memasukkan ke Arduino-nya, karena bisa itu tadi bisa membahayakan sensor itu ataupun alat itu sendiri. Dan sayang juga kita beli alat mahal-mahal, totalnya rusak sebelum kita pakai. Di sini saya menggunakan object count, yaitu sampingan 0. Maksudnya object count itu sebelum benda itu terdeteksi jumlahnya itu masih 0. Dan untuk limit saya batasi di sini, untuk karena ini simulasi saya batasi 10. Namun di sini ada limit range, yaitu false. Artinya kalau benda itu tidak terdeteksi, dia tidak akan menghitung. Next. Di sini saya menggunakan void loops, distensi. Maksudnya jika benda itu berada jarak dengan sensor bakal terdeteksi. Dan jika distensi lebih dari 10, maksudnya lebih dari limit, maka limitnya akan mencapai batas. Lebih dari 10 akan mencapai batas. Next. Dan next. Baiklah, sekian dari itu yang saya dapat presentasikan. Untuk teman-teman saya mungkin bisa mencoba simulasi kelompok, alat kelompok. Nah, teman-teman bisa dapat berdiri kalau untuk melihat layar LCD-nya. Di sini di atas yaitu jumlahnya yang tadi saya masukkan di codingan masih berjumlah 0 karena belum ada benda yang terdeteksi. Dan di sini bawahnya saya print limit yaitu 10. Jika misal nih ibaratkan nih suatu kendaraan ingin memasuki terdeteksi oleh sensor berjumlah 2, 3, 4, 5.
6, 7, Sampai 10 dulu. 8, 9. Sabar. Jangan dulu kelewatan. Ah. Nah, kalau itu tadi melebihi dari 10 dan servonya akan tertutup. Ya. Sampai 10 kan dulu, sampai 10 kan dulu. Nah, di sini kan sampai 10 karena limitnya 10 dan servo tidak akan bergerak. Namun jika melewati batas ataupun 11, maka lebih lagi sampai melewati batas dan servo akan tertutup. Jadi benda yang dapat ataupun muatan yang dapat masuk ke kapal itu hanya berjumlah 10 karena saya membatasinya yaitu limitnya 10. Bisa kita ubah limitnya kok di coding, bisa dari 10, lebih dari 10, entah 20, 30. Namun karena untuk simulasi saya tidak ingin memakan waktu yang banyak, saya coba untuk sedikit saja yaitu 10 Penumpang. Sekian dari simulasi. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa saya langsung atau